Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada edisi edukasi dari Amarket. Rekan trader semuanya, tak henti-henti Amarket selalu hadir buat rekan trader membawakan edukasi dengan maksud dan tujuan agar setidaknya para trader, terutama trader pemula, memiliki sedikit literasi, memiliki sedikit ilmu sebelum benar-benar terjun ke dalam dunia trading. Karena dunia trading, terutama dunia trading forex, ini adalah pekerjaan yang sangat penuh dengan resiko. Dalam dunia trading itu sangat beresiko. Oleh karena itu, dengan adanya edukasi ini, setidaknya rekan trader memahami sebelum melangkah. Itu yang paling penting, ya. Karena kita tidak mau dan kita tidak ingin rekan trader masuk terjun ke dalam dunia trading tanpa mempunyai bekal yang kuat sebelum masuk dalam dunia trading. Oleh karena itu, kita selalu memberikan ilmu, kita selalu memberikan edukasi agar rekan trader memahami trading dengan baik dan benar, sehingga rekan trader bisa sukses, setidaknya memperoleh hasil yang positif, memperoleh hasil yang benar bisa sukses dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh rekan trader, kita akan memulai lagi edukasi kita, dan seperti biasa kalau edisi kemarin kita lebih teknikal, kita berbicara tentang apa itu indikator stohastik. Untuk edisi kali ini kita lebih santai-santai aja, kita akan berbicara lebih banyak ke teori, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu strategi yang ada dalam trading. Strategi tersebut adalah martingale, ya. Nah, apa itu strategi martingale? Kita akan bahas dengan lengkap dan jelas pada kesempatan berikut ini. Nah, rekan trader bisa lihat penggunaan strategi martingale. Kita akan bahas kelemahan dan kelebihannya agar rekan trader tahu penggunaannya. Oke rekan trader, karena kenapa saya mengangkat strategi ini? Karena strategi ini rekan trader terus terang banyak sekali digunakan, terutama dalam dunia trading, dan lebih utama lagi kalau di dalam trading binari. Itu pasti, dan saya sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dalam hal ini, ya. Saya sering ketemu dengan klien, sering ketemu dengan trader, terutama trader binari. Mereka kebanyakan menggunakan strategi ini. Dan strategi ini, rekan trader, sebenarnya saya mau bilang bahwa strategi martingale ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi kembali lagi, antara positif dan negatif kitalah yang menentukan. Saya dari awal saya udah bilang bahwa dunia trading ini benar-benar penuh dengan risiko. Oleh karena itu, bijaklah dalam trading. Gunakanlah logika akal sehat dalam trading agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Oke, kita langsung masuk dalam edisi edukasi kita. Kita akan berbicara tentang teknik martingale dalam trading. Ya. Apa itu teknik martingale dalam trading? Jadi berbicara tentang teknik martingale, strategi martingale ini adalah bagian dari teori manajemen probabilitas, di mana memungkinkan kita bisa memperoleh suatu kesamaan nilai di masa tertentu dengan masa sebelumnya dengan cara menggunakan formula penggandaan, bukan penggadaian, penggandaan, ya, jadi digandakan, ya. Martingale ini bukanlah sebuah rumus rahasia yang dapat membuat seorang konsisten menang sebuah taruhan, tetapi strategi ini hanya sekedar cara dalam mengolah keuangan kita. Jadi pada prinsipnya ya martingale ini ya pada prinsipnya cuman bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan kita dalam trading. Ya. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat di sini bahwa berbicara tentang martingale ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa martingale ini adalah sebuah sistem trading berdasarkan teori probabilitas, ya saya sudah bilang sebelumnya, dan teori ini, cara trading ini, cara sistem trading ini dikembangkan oleh Paul Pierre-Levy dan Joseph Leodop. Ya, mereka ini beberapa matematikawan, ya. Ini
salah satu gaya berjudi populer yang paling populer itu di zaman Prancis, di Prancis pada abad ke-18. Jadi pada intinya rekan trader, kalau kita lihat semua indikator menggunakan matematika, probabilitas, statistik, dan lain-lain. Martingale pun juga pada prinsipnya ya sistemnya penggadaan, jadi ya dia menggunakan probabilitas. Dan Paul Pierre Levy dan Joseph Leodop ini yang menemukan trik ini dan dikembangkan dalam trading. Tapi awalnya sih mereka gunakan dalam judi sih sebenarnya. Sebenarnya awalnya ya. Nah, tapi kita tinggalkan itu judi, kita lebih banyak dalam trading. Dan kalau kita lihat pada prinsipnya, rekan trader lihat di sini. Ini adalah konsep dari Martingale. Ya, misalnya di konsep ini sudah sangat jelas. Di sini rekan trader bisa lihat bagaimana konsep dari Martingale ini yang ingin saya jelaskan di sini. Ya, misalnya pada suatu ketika atau pada suatu saat seorang trader itu melakukan sell ya, karena dia melihat bahwa oke, ini tendensinya nih bearish nih. Jadi oke, saya melakukan sell. Nah, trader ini misalnya dia melakukan sell sebanyak 1 lot dengan perkiraan harga itu akan turun. Tapi rupanya harga naik, rekan trader. Dia kehilangan, loss-nya $10. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan dengan strategi ini? Dia mencoba untuk membuka posisi lagi dengan cara menggandakan lot-nya. Ya. Oke, dia OP lagi 2 lot. Ya. Tapi setelah itu dia loss lagi $20 rekan trader. Oke, dia OP ketiga lagi 4 lot. Ya, jadi 1 2 4 udah 5 lot ya. Ya, 1 2 4 5 lagi 7 ya. Nah, 7 lot. Setelah 7 lot, dia loss lagi rekan trader. Dia loss lagi $40. Nah, di open posisi yang paling terakhir ya. Open posisi yang keempat, dia habiskan semuanya di situ. Dia ambil posisi 8 lot. Di situ harga turun. Dari sini kita bisa lihat gross profitnya itu sebesar $80 rekan trader ya. Gross profitnya ya. Tapi net profitnya itu adalah sebesar $10. Jadi dia loss $10, loss 20, loss 40 baru 70. Tapi setelah dia profitnya itu 80, artinya 10, 20, 40, 70, 80 kurang 70, dia profitnya sebesar $10. Nah, pada prinsipnya inilah yang dibilang cara atau strategi Martingale, atau kalau saya biasanya bilang kompensasi atau kompensasi. Nah, kalau anak-anak binari mereka selalu bilang teori kompensasi. Ya, kita udah tahu lah seperti itu siapa yang bilangnya. Saya tidak mau bilang orangnya, tapi kita udah paham lah. Teori kompensasi atau teori Martingale. Tapi kalau saya bilang kompensasi alias Holland. Alias Holland. Jadi sebenarnya konsep Martingale itu seperti kayak gitu rekan trader. Loss, loss, loss. Terakhir habis-habisan aja ya. Profit. Nah, all in. Kata anak-anak binari, all in. All in aja rekan trader. Nah, langsung. Nah, permasalahannya kita bisa lihat. Dari sini kita bisa lihat bahwa keunggulan dan kelemahan dari Martingale kita bisa lihat dari strategi ini. Yang pertama kita bisa lihat bahwa hanya perlu 1 kali menang untuk menutup kerugian yang beruntun. Ya. Itu keunggulannya. Yang kedua bisa jadi sebagai pengganti stop loss. Tetapi kelemahan dari Martingale ini, ya yang pasti rekan trader, tidak ada kepastian rekan trader kapan terjadi pembalikan. Ya bisa aja dia naik, terus masalahnya kapan dia balik arah rekan trader. Kita buy. Kapan sell-nya? Nah itu dia, itu kelemahannya. Nah dan yang paling utama adalah jika ketahanan modal kita kurang, siap-siap handuk putih kita lempar, yang artinya kita akan bangkrut. Makanya
trader-trader yang bangkrut itu kalau pakai sistem martingale ini ya hati-hati aja rekan trader. Sebenarnya martingale ini kita bisa profit. Martingale ini adalah strategi tanpa strategi. Ya, rekan trader. Kalau saya bilang martingale ini adalah strategi tanpa strategi. Ya karena nggak ada strategi di sini. Yang paling penting strategi utama di martingale itu adalah satu. Cuman satu rekan trader, cuan. Nah, cuan banyak. Cuan banyak. Nah, itu. Kalau cuannya kita banyak, kita akan memenangkan pertandingan di situ. Kunci sukses dari strategi martingale, kita bisa lihat bahwa kunci sukses dari strategi martingale cuma satu rekan trader, kita bisa lihat. Memiliki kepemilikan modal yang sangat besar. Itu adalah kunci suksesnya di situ. Jadi kunci sukses dari strategi martingale adalah cuan kita banyak, modal kita besar. Itu adalah kunci sukses dari martingale. Dan kalau kita lihat bagaimanakah cara aman trading dengan menggunakan strategi martingale? Cara pertama adalah kita harus mengelola ukuran posisi kita, ya. Pertama kita harus mengelola ukuran posisi kita. Dalam hal gini, kita harus tetapkan batas untuk berapa kali kita akan menggandakan posisi kita. Misalnya, kita mengalami 3 kali kerugian berturut-turut, ya kita harus berhentilah dan evaluasilah strategi kita, ya. Itu cara aman dalam trading menggunakan strategi martingale. Cara aman yang kedua adalah batasi jumlah investasi. Ya. Batasi jumlah investasi dalam hal ini gini rekan trader. Hanya alokasi sebagian kecil dari modal kita dalam trading untuk setiap posisi. Nah, dalam hal ini akan membantu mengurangi resiko kehilangan seluruh dana kita. Ya, jadi kita batasi alokasi dana kita. Cara aman berikutnya menggunakan strategi martingale adalah gunakan stop loss. Ya, kita tahu bahwa selalu pasang stop loss dalam setiap posisi saat kita melakukan open posisi, ya. Dan stop loss ini adalah level harga tertentu yang akan menutup posisi A kita secara otomatis. Jika harga itu bergerak ke arah yang tidak menguntungkan, ya hal ini ya kita langsung, ya. Dalam hal ini stop loss sangat membantu melindungi modal kita. Berikutnya adalah pertimbangkan risiko reward dan rasionya, RR-nya, ya. Kita harus pastikan bahwa rasio risiko rewardnya yang sehat pada setiap kali trading. Jika potensi kerugian lebih besar daripada potensi keuntungan, yes, hindarilah rekan trader. Intinya kalau kita lebih banyak potensi untuk loss, ya ngapain kita masuk dalam trading, ya. Nah itu dia. Dan yang terakhir adalah latih strategi kita di akun demo. Kita harus melatih dulu lah strategi kita akun demo sebelum kita turun ke pertempuran yang sesungguhnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan rekan trader bahwa bagi para trader forex, strategi martingale ini sangat menarik karena hanya perlu menang satu kali untuk menutupi semua kerugian yang pernah terjadi. Akan tetapi, ketika kita menggunakan strategi martingale ini, kita harus menghitung ketahanan modal kita sampai ke transaksi berapa serta kemungkinan dana yang hangus setelah akun kita minus. Nah, itu dia. Jadi intinya strategi martingale ini adalah strategi tanpa strategi dalam hal bahwa kita membutuhkan ketahanan modal yang besar. Kalau kita mempunyai modal yang besar, setidaknya modal kita bisa menahan transaksi kita, silakan menggunakan materi martingale. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi ini adalah salah satu strategi dalam dunia trading. Strategi ini kita sampaikan buat rekan trader semuanya, terutama trader pemula. Akan tetapi sekali lagi kami bilang bahwa rekan trader yang memilih strategi tersebut, kita hanya memberikan edukasi. Tapi tugas rekan trader adalah memilih strategi apa yang tepat dalam konsep trading rekan trader. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.